Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di update kali ini kita akan bahas tentang Ethereum. Kita akan bahas dari technical analysisnya, dan nanti di akhir video saya ada pengen sharing sama teman-teman buat yang kebetulan megang Ethereum dan pengen dapat income lebih. Harusnya sih ini menurut saya fitur yang cukup lumayan. Jadi saya doing research tentang staking Ethereum dan ternyata saya dapat beberapa lah ya istilahnya rekomendasi yang menurut saya cukup oke. Alright, so without any further ado langsung kita masuk ke dalam kontennya teman-teman. Kita akan bahas untuk Ethereum kali ini start dari time frame weekly dulu ya, karena ini sebenarnya udah cukup lama. Terakhir saya bikin video Ethereum itu ya udah lumayan lama ya. Kemarin kita sempat mention aja pada saat kita lagi live streaming pada saat live analysis Bitcoin on Jerome Powell testifies ya. Nah, untuk si Ethereum sendiri situasinya gini teman-teman. Kita lihat pada saat dia terakhir berhasil breakout dari symmetrical triangle pattern ya, terutama ini di kisaran 10 Desember sampai 2 Maret 2020. Ini mungkin masuk di fase winternya ya, jadi harganya cuma di situ-situ aja. Nah, by the time dia breakout dari kisaran harga $278, dia kencang banget teman-teman, signifikan pergerakannya sampai all time high terbarunya terakhir itu di $4.427 sebelum akhirnya sempat nyentuh lagi di kisaran $4.800 ya. OMG, almost $5.000 tapi dia failed dan terreject gitu di kisaran area tersebut. Nah, untuk situasi saat ini sebenarnya kita ngelihat dia membentuk bisa dikatakan ya, bukan membentuk sih, lebih tepatnya kalian bisa gunakan exponential moving average 55 ini sebagai salah satu potensi key support kita untuk ngelihat Ethereum. Mampu nggak nih dia menjadi tumpuan supaya Ethereum tuh nggak jeblok dari area itu kemudian dropnya lebih signifikan gitu. Karena kalau misalnya kita lihat dari dia punya RSI sendiri, menurut saya ini juga nggak begitu bagus teman-teman ya. Kita lihat di sini terdapat yang namanya bearish divergence atau regular bearish divergence. Hal ini biasanya mengindikasikan bahwa momentum buyers itu sudah mulai melemah, dan menurut saya sih wajar teman-teman daya beli Ethereum mulai melemah karena balik lagi harganya udah lumayan tinggi ya. Kita masih perlu diskon dulu untuk ngajak whales untuk balik lagi gitu loh. Kayak whales beli dong gitu. Gue masa beli di harga segini, lu tega banget sama gue bro ya kan, kasih gue diskon lah lebih lanjut gitu ya. Lebih kurangnya seperti itu mungkin yang ada di bayangan whales ya. Dan kemarin itu sebenarnya kita sempat ngelihat dia sempat ngebentuk yang namanya cup and handle, but sayangnya teman-teman cup and handle-nya doesn't work ya. Kita lihat dia udah berhasil break terhadap neckline-nya di sini, cuman kita ngelihat malah dapat rejection dan dia balik akhirnya sampai ke dalam neckline daripada si cup and handle lagi. Nah, sebenarnya balik lagi untuk cup and handle sendiri saya lebih prefer ngelihat dia di bottom of downtrend. Jadi kalau misalnya dia lagi downtrend ya, downtrend tiba-tiba kebentuk nih teman-teman yang namanya si cup and handle ini ya. Kalau misalnya udah kebentuk cup and handle ini, kalian perlu pahami bahwa di dalam cup and handle ini terdapat sebuah cerita teman-teman, yaitu proses bagaimana market itu bertransisi dari yang tadinya dia create lower low itu berubah menjadi potensi higher low, terutama ketika sudah mulai confirm terbentuk si handle-nya. Kita bisa lihat teman-teman bahwa sebetulnya yang berusaha disampaikan ke kita itu adalah market itu sudah ready untuk reversal ya. Jadi memang dia lebih strong dan akan lebih mantep kalau kita lihat dari posisi downtrend. Setelah itu ngebentuk cup and handle, jadi kita bisa lihat dia udah nggak create lower low lagi nih bro, dia malah create yang namanya higher low. Nah, breakout dari sini sebenarnya simply mengindikasikan bahwa market itu udah ready create yang namanya higher high. Jadi istilahnya dari yang tadinya low, high, lower high, and then lower high berubah menjadi same high level, berubah menjadi higher low level, and then start become higher high level, and then pastinya nanti kalau koreksi ya jadi higher low ya. Lebih kurangnya kalian bisa lihat transisinya terjadi ya. Nah, itu sebenarnya terjadi sampai 2 kali nggak tuh ngomongnya. Itu yang sebenarnya terjadi terhadap proses bagaimana cup and handle itu bisa berfungsi sebagai reversal, dan itu lebih ke arah bullish pattern. Alright. Nah, untuk situasi kali ini sebenarnya kita bisa gunakan yang namanya Fibonacci retracement. Jadi kalian bisa tarik dari swing low-nya menuju ke swing high-nya dia, dan kita lihat teman-teman. Ternyata yang menarik itu adalah Fibonacci 61,8%
itu berada exactly di tempat atau di lokasi yang sama dengan exponential moving average 55. Jadi kita bisa consider bahwa di area $2.900 sampai $3.000 itu bakal jadi key support untuk pergerakan Ethereum. Breakdown dari sana artinya pressure dari sellers akan bertambah dan tentunya menyebabkan Ethereum ini akan drop lebih signifikan lagi. Jadi tentunya yang kita perlu perhatikan adalah di kisaran area atau level tersebut untuk kalian jaga asetnya, teman-teman. Nah, berikutnya, kalau misalkan kita nggak salah teman-teman, proses ini overall kita consider sebagai satu wave, dan saat ini kita sedang memasuki corrective wave-nya, which means ini adalah wave 2-nya, dan bisa aja rendah-rendahnya itu sampai di Fibo 78,6% teman-teman ya. Balik lagi ini berdasarkan teori Elliott Wave sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat dia ketahan di 61,8% akan lebih mantap lagi. Kenapa? Soalnya balik lagi itu adalah golden pocket atau golden ratio, which means memang harusnya sih bisa memicu orang-orang untuk bertransaksi atau buyback si Ethereum di kisaran level tersebut. But the question is, who is going to buy in this level atau in this price ya? Mudah-mudahan sih ada teman-teman ya. Karena kan harusnya tahun ini Ethereum 2.0 itu bakal digembar-gemborkan ya, bakal lebih dikejar lagi supaya lebih cepat berjalan dan lebih cepat activate teman-teman. Balik lagi supaya gas fee-nya juga sesegera mungkin itu bisa di-reduce dan orang jadi nggak males lagi pakai yang namanya Ethereum. Alright? Nah, berikutnya kita akan bahas sedikit untuk time frame 4 jam. But before kita bahas 4 jam, kita bakal remind dulu ke teman-teman bahwa semalam waktu kita live streaming, kita udah sempat bahas ya, Ethereum itu berada di trendline yang terbentuk pada time frame 1 jam. Dan closest-nya itu sudah berhasil di break teman-teman, tepatnya di kisaran jam 12 tadi malam pada saat kita live ya. Kita udah ngelihat dia memang prosesnya sudah mulai menjurus dan mulai close di atas trendline tersebut, which means ini adalah dampak yang cukup positif mungkin walaupun untuk sesaat ya. Setelah itu kita sempat dilihat dia istilahnya sempat ketahan di kisaran area resistance ini ya. Kalau kalian perhatikan ini kan terdapat yang namanya support, resistance, dan sempat resist. Akhirnya dia berhasil break lagi pada saat hari ini Bitcoinnya juga sempat nyentuh ke kisaran area $44.000. Jadi ini saya rasa adalah satu indikasi yang cukup positif. Mungkin untuk jangka pendek teman-teman kita bisa lihat Ethereum ini akan mendapatkan semacam booster untuk setidaknya dia testing pada trendline di time frame 4 jam sekaligus daily sebetulnya ya. Jadi kalau kita tarik sedikit di sini kalian bisa lihat ya, sebenarnya terbentuk semacam trendline dari pergerakan di kisaran ini, highest ketemu highest teman-teman ya, dan lowest ketemu dengan lowestnya. Nah, lebih kurangnya seperti ini ya. Terdapat yang namanya descending channel pada pergerakan si Ethereum. Dan untuk saat ini kita itu sedang sedikit ketahan di kisaran exponential moving average 55-nya. Saya cuma berharap semoga kita bisa close candle di sini tepatnya di jam 11 atau sekitar 1 menit lagi dari sekarang, atau lebih tepatnya 20 detik lagi dari sekarang. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, seandainya Ethereum ini bisa close dengan sempurna atau dengan strong candle kayak gini, harusnya sih ya at least kita bisa lihat dia mungkin hanya sekedar tersideways aja di kisaran area ini. Nah, kalau kita lihat nih, pas banget ya kita update pada saat close candle. Kamu juga bisa lihat ya dari sisi volumenya sendiri, sebenarnya menurut saya ini cukup mendukung ya. Volumenya cukup spike dari average volumenya. Jadi saya rasa ini memang bukan breakout yang biasa aja, tapi breakout yang menurut saya bukan kaleng-kaleng juga. Mudah-mudahan teman-teman balik lagi. Alright. Nah, kita akan balik lagi ke time frame 1 jam. Jadi kita lihat lagi dari time frame 1 jam. Kira-kira apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan kalau teman-teman lagi on position terhadap si Ethereum saat ini, apalagi yang ada long position ya. Pertama, kalian boleh consider trendline ini berfungsi sebagai potensi key support untuk kalian, which means breakdown dari sini ini akan memberikan power untuk Ethereum kembali drop lagi atau ngetes sampai ke kisaran level $3.200 atau mungkin kisaran $270 lah ya, lebih kurangnya. Lalu kalian juga bisa tambahkan exponential moving average 21, 34 dan juga 55 periodenya untuk membantu kalian menentukan kira-kira potensi area supportnya dia. Jadi kalau misalkan kita testing lalu kita dapat rebound lagi, harusnya sih masih cukup ideal untuk Ethereum meneruskan penguatannya. Nah, berikutnya teman-teman, kita tambahkan satu lagi untuk potensi scenario bagian atasnya dengan menggunakan Fibonacci retracement. Kalian bisa tarik dari swing high to swing low dia terakhir, dan kita bisa lihat teman-teman ada beberapa area yang menurut saya cukup penting, yaitu di kisaran Fibo 78,6%, dan itu merupakan resistance atau support dari pergerakan terakhirnya juga ya. Jadi kalau kita lihat lagi lebih closer, kalian bisa lihat teman-teman, sebelumnya Ethereum itu sempat ketahan di kisaran area tersebut, membentuk semacam
bullish flag pattern lah ya, kita bisa bilang bearish flag pattern lah ya di kisaran area itu. Jadi kalau misalkan kita testing lagi sejauh-jauhnya mungkin $3.700. Kalau misalkan yang paling dekat, at least teman-teman mungkin aja ya kita bisa testing terhadap bagian atas daripada si descending channel ini, which means itu di kisaran area $3.500 disertai dengan Fibonacci golden ratio 61,8%. Jadi teman-teman pay attention di kisaran area itu, mungkin boleh consider untuk taking profit sebagian dari koin kalian dan diamankan dulu asetnya dengan cara menggeser stop loss kalian menuju ke break even point atau area kalian entry. Alright? Yes, I think that's it teman-teman untuk pembahasan seputar si Ethereum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari segi technical analysis bisa bermanfaat buat teman-teman, mungkin sebagai benchmark, mungkin sebagai pembelajaran untuk teman-teman lihat, oh ternyata analisisnya kayak gini. Karena kita tadi analisis dari chart kosong loh ya, kalian bisa dapetin banyak informasi melalui apa yang saya sampaikan di dalam video kali ini. Nah teman-teman, gak selesai sampai di sini aja, saya pengen kasih satu update lagi yang menurut saya cukup menarik. Jadi recently, karena kebetulan saya juga kan ada invest spot ya untuk Ethereum teman-teman. Jadi karena saya pikir daripada Ethereumnya saya cuman ditaruh doang di wallet, saya putuskan untuk staking. Dan sebenarnya selama ini saya staking atau saya taruh itu di saving Binance teman-teman. Jadi Binance itu menawarkan kita fitur, which means fitur ini adalah flexible savings. Kalian tahu ya, dari bahasanya fleksibel artinya sebenarnya bebas ya, kita bisa tarik kapan aja kita mau. Nah cuman problemnya adalah menurut saya teman-teman, ini si Binance ngasih kita bunga itu sebenarnya cenderung kecil atau relatif kecil. Ya kalau bagi saya sih ini kecil banget ya. Ethereum itu ditawarkan ke kita itu cuma 0,24%, cuma buat kita taruh and then kita subscribe terus kayak ya udah pokoknya di saving gitu. Nah sebenarnya 0,24% itu dalam setahun sih kecil banget. Kalau kalian punya 100 Ethereum itu kalian cuma dapetin 0,2 harusnya ya teman-teman. 0,2 Ethereum dalam setahun. Itu kayak 100 Ethereum gitu ya. Kalian invest 100 Ethereum itu berarti setara dengan kisaran 3 miliaran lah ya kurang lebih kalau sekarang, atau 4 miliaran lah ya. Karena 10 Ethereum itu harusnya 300 jutaan, 100 Ethereum ya bener 3 miliaran sampai 4 miliaran. Dan kalian cuma dapetin 0,2, kayak pelit banget gitu kan. Nah, akhirnya saya putuskan coba untuk mencari tahu gitu loh. Kira-kira ada lagi nggak sih yang ngasih kita saving yang cukup oke. Nah, singkat cerita, saya lakuin beberapa research dan salah satunya adalah di Bybit ya, which means kalian juga pasti tahu untuk Bybit itu salah satu exchange yang lumayan oke dan dia basisnya itu di Singapura. Kalau kita lihat Ethereum yang ditawarkan ke kita teman-teman, di sini APY-nya adalah 1%. Jadi at least lebih better lah ya daripada si Binance ya. Kalau Binance tadi 0,24, which is ini adalah 4 kali lipatnya teman-teman. Nah, singkat cerita, saya kaget teman-teman. Ternyata ada yang menawarkan APY-nya 4 kali lipat lagi lebih tinggi daripada si Bybit ini. Dan shocking banget teman-teman, yaitu dari Pintu ya. Kalau misalnya teman-teman nge-search, kalian tinggal search aja yang namanya pintu.co.id. Kalau misalnya kalian punya aplikasi, maksudnya kalian menggunakan Android ya, kalian bisa tinggal download aja melalui Play Store atau App Store. Kalian tinggal cek aja di sana. Terus kalian cari yang namanya fitur terbarunya dia, yaitu Pintu Earn. Dan balik lagi teman-teman, judulnya aja udah baru ya. Ini judulnya Pintu Earn, ini adalah satu fitur barunya. Nah, tinggal klik aja coba earn sekarang. Kalian regis, kalian masukin email kalian ya, kalian masukin passwordnya ya, blablabla, pokoknya registrasi biasa lah ya. Habis itu kalian KYC supaya bisa manfaatin fitur Pintu Earn ini. Nah, ini yang shockingnya teman-teman. Mudah-mudahan kalian siap ya. Pintu Earn menawarkan kita staking Ethereum 4% setahun ya. 4% setahun itu berarti tadi kalau Binance itu 0,24% kali 4 itu baru 1%, dikali 4 lagi baru 4% teman-teman. Nah, ini adalah 4 kali lipatnya dari Bybit dan sekian kali lipatnya dari Binance ya. Dengan situasi teman-teman kalau staking melalui Pintu Earn ini sama aja teman-teman. Dia sistemnya adalah saldo tidak terkunci, atau lebih commonnya kita dengar istilahnya itu adalah flexible staking atau flexible savings ya. Jadi anytime kalau misalnya kita lihat harga Ethereum meroket dan istilahnya kalian udah kejemput nih profitnya, ya udah kalian tinggal tarik aja. Kalau misalnya kalian udah ngerasa nggak butuh Pintu Earn ini, udah deh kalian tinggal masukin lagi ke wallet kalian untuk ditransaksikan, terus kalian tinggal jual Ethereum-nya. Oke? Nah, ini sebenarnya adalah salah satu yang menarik karena biasanya untuk exchange ini menawarkan bunga yang cukup besar. Dia biasanya cenderung menawarkan dengan bentuk lock savings. Contohnya adalah seperti si di Binance ya. Kalau kalian search lock savingsnya dia, ini ada dia tawarkan untuk Bitcoin 7%.
tapi minimalnya kita harus nge-lock selama 90 hari teman-teman, dan ini pun situasinya sudah sold out, which means memang banyak orang yang staking melalui Binance ini dengan menggunakan fitur si lock savingsnya ini ya. Di sini juga dia ada menawarkan seperti USDT 6%, tapi dia sama teman-teman, ada 30 hari dan 60 hari untuk di lock ya. Jadi selama di masa lock itu kita nggak bisa apa-apain. Kalau misalnya ternyata harganya meroket terus kita mau jual, ya nggak bisa teman-teman. Nah, ini adalah salah satu benefit di Pin2Earn. Dia nawarin kita, terus terang saya juga kaget ya waktu tahu ini. Gile sih, ini kayak 4% Bitcoinnya setahun. Terus 4% yang paling gede itu Ethereum, karena sebelumnya saya ngecek itu susah banget buat dapat Ethereum yang ngasih kita bunga stakingnya lumayan besar. Dan ternyata fitur Pin2Earn oke lah ya kalau saya bilang ya. Kalian gunakan Pin2Earn, let's say 100 Ethereum kalian invest, dalam setahun kalian dapat 4 Ethereum. Itu lumayan banget kan. Kalau 4 miliar dalam setahun kalian bisa dapetin 4 Ethereum, itu berarti 4 dikalikan dengan 40 juta lah, let's say, which means 160 juta. Ya oke banget, lebih gede juga dari bunga bank teman-teman ya. Oke, so lebih kurangnya ini adalah sedikit surprise yang pengen saya sharing sama teman-teman. Ya, saya nggak tahu sih ini bermanfaat untuk teman-teman atau enggak. Tapi kalau bagi kita yang mungkin kebetulan ada megang Ethereum, menurut saya sih ini menarik ya. 4% setahun sih menurut saya masih oke dengan kondisi flexible savings, which means anytime bisa ditarik. Dan juga untuk Pintu sendiri, kalau kita mau stake cukup banyak, sebenarnya nggak usah khawatir karena dia sendiri juga kan udah Bapepti ya. Jadi harusnya sih oke karena udah terregulasi gitu. Alright. Nah, selain Ethereum, kalian bisa cek juga, dia baru-baru ini cuma ada 4 sih kalau yang saya cek ya, cuma Bitcoin sama Ethereum serta Dogecoin. Cuma kalau yang menarik menurut saya sih tetap Ethereum ya, nggak ada lawan. Alright, so I think teman-teman, thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan melalui video YouTube ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Balik lagi ya, dari segi technical analysisnya, dari segi yang tadi barusan saya sharing soal stakingnya, which means ini adalah satu hal yang menarik menurut saya. Ya, mudah-mudahan bisa menarik juga buat teman-teman. So if you do like this video, make sure kalian give your thumbs up di video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini. I'll see you guys again di next update, terutama untuk Bitcoin. Dan God bless everyone. Kalau mau istirahat duluan, good night, have a nice rest. See you again tomorrow. Cheers and bye-bye.